Dunia saat ini sedang berada dalam fase yang tidak stabil. Ketegangan geopolitik meningkat, harga energi melonjak tajam, dan banyak negara menghadapi tekanan besar dalam menjaga kestabilan pasokan energi mereka. Di berbagai wilayah Eropa, antrean panjang untuk mendapatkan gas menjadi pemandangan yang semakin umum. Industri terpaksa mengurangi produksi, rumah tangga menghadapi kenaikan biaya hidup, dan pemerintah harus mengambil keputusan sulit demi menjaga keberlangsungan ekonomi. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, terdapat satu negara yang justru berada dalam posisi yang relatif menguntungkan. Negara tersebut adalah Indonesia. Fenomena ini bukan terjadi secara kebetulan. Di balik stabilitas relatif yang dinikmati Indonesia, terdapat strategi yang terencana dan langkah-langkah kebijakan yang secara perlahan, namun pasti, mengubah posisi Indonesia dalam peta energi global. Apa yang terlihat di permukaan sebagai keuntungan dari sumber daya alam, sesungguhnya adalah hasil dari kombinasi antara kekayaan sumber daya, pengelolaan yang semakin matang, serta keberanian untuk melakukan transformasi dalam sektor energi. Untuk memahami situasi ini secara utuh, kita perlu melihat akar dari krisis energi global yang sedang berlangsung. Salah satu pemicu utama adalah konflik antara Rusia dan Ukraina yang meletus pada tahun 2022. Konflik ini tidak hanya berdampak pada stabilitas kawasan timur Eropa, tetapi juga mengguncang sistem energi global. Selama beberapa dekade, banyak negara di Eropa bergantung pada pasokan gas alam dari Rusia melalui jaringan pipa yang luas dan terintegrasi. Ketika aliran gas tersebut terganggu, bahkan hampir terhenti, negara-negara seperti Jerman, Polandia, dan Hongaria terpaksa mencari alternatif dalam waktu yang sangat singkat. Permintaan terhadap sumber energi lain pun meningkat drastis. Harga gas alam melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara harga minyak mentah ikut terdorong naik akibat ketidakpastian pasar. Dalam kondisi seperti ini, negara-negara yang memiliki cadangan energi dan kemampuan ekspor menjadi sangat strategis. Mereka tidak hanya menjadi pemasok, tetapi juga memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat dalam hubungan internasional. Disinilah Indonesia mulai memainkan peran yang semakin signifikan. Sebagai salah satu produsen gas alam cair atau LNG terbesar di dunia, Indonesia memiliki infrastruktur yang sudah lama dibangun dan terus dikembangkan. Fasilitas seperti Tangguh di Papua dan Bontang di Kalimantan Timur merupakan contoh nyata dari investasi jangka panjang yang kini mulai menunjukkan hasilnya. Selama ini negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina telah menjadi pelanggan utama LNG Indonesia. Namun dengan terjadinya krisis di Eropa, pasar baru mulai terbuka. Negara-negara Eropa yang sebelumnya tidak bergantung pada Indonesia, kini mulai melirik dan bahkan menjalin kerjasama untuk mendapatkan pasokan energi. Permintaan yang meningkat ini memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan pendapatan dari sektor energi. Namun yang lebih penting dari sekedar peningkatan ekspor adalah perubahan cara Indonesia memposisikan diri dalam rantai nilai energi global. Selama bertahun-tahun, banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, cenderung berperan sebagai pemasok bahan mentah. Minyak mentah dan gas dijual ke pasar internasional tanpa melalui proses pengolahan yang signifikan di dalam negeri. Akibatnya, nilai tambah dari sumber daya tersebut dinikmati oleh negara lain yang memiliki industri pengolahan lebih maju. Namun, pola ini mulai berubah. Indonesia kini aktif mendorong kebijakan hilirisasi dalam sektor energi. Artinya, sumber daya alam tidak lagi dijual dalam bentuk mentah, tetapi diolah terlebih dahulu untuk menghasilkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Salah satu contoh konkret adalah peningkatan kapasitas dan modernisasi kilang minyak di Balikpapan. Dengan fasilitas yang lebih canggih, Indonesia dapat menghasilkan produk turunan minyak yang memiliki harga jual lebih tinggi dibandingkan minyak mentah. Perubahan ini memiliki dampak yang sangat besar. Ketika sebuah negara mampu mengolah sumber dayanya sendiri, ia tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, hilirisasi menciptakan lapangan kerja, mendorong transfer teknologi, dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Dalam konteks global, langkah ini juga mengubah persepsi terhadap Indonesia. Dari yang sebelumnya dianggap sebagai eksportir bahan mentah, kini Indonesia mulai dilihat sebagai pemain yang memiliki kapabilitas industri yang lebih kompleks. Dari sisi angka, potensi Indonesia memang sangat besar.
Produksi minyak mentah mencapai ratusan ribu barel per hari, sementara cadangan gas alam diperkirakan mencapai lebih dari 100 triliun kaki kubik. Selain itu, eksplorasi di wilayah seperti Masela dan Andaman menunjukkan adanya potensi tambahan yang dapat meningkatkan kapasitas produksi di masa depan. Namun yang membuat Indonesia semakin menarik bagi mitra internasional bukan hanya besarnya cadangan, melainkan juga cara pengelolaannya. Melalui perusahaan energi nasional, Indonesia mulai menjalin kontrak jangka panjang dengan berbagai negara. Kontrak semacam ini memberikan kepastian pasokan bagi pembeli sekaligus stabilitas pendapatan bagi penjual. Dalam situasi pasar yang fluktuatif, stabilitas menjadi faktor yang sangat berharga. Investor pun cenderung lebih percaya pada negara yang memiliki strategi jangka panjang yang jelas dibandingkan dengan yang hanya bergantung pada kondisi pasar sesaat. Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, perbedaan strategi ini menjadi semakin terlihat. Malaysia juga merupakan produsen minyak dan gas yang signifikan di kawasan Asia Tenggara dengan perusahaan energi yang memiliki reputasi global. Namun terdapat beberapa faktor yang membuat posisi Malaysia berbeda dengan Indonesia. Salah satu faktor utama adalah skala pasar domestik. Dengan jumlah penduduk yang jauh lebih besar, Indonesia memiliki pasar dalam negeri yang sangat luas. Hal ini memungkinkan sebagian besar produksi energi digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik, sementara sisanya diekspor. Dengan kata lain, Indonesia memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengatur distribusi energinya. Sebaliknya, Malaysia dengan jumlah penduduk yang lebih kecil cenderung lebih bergantung pada ekspor untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor energi. Selain itu, kebijakan subsidi energi juga menjadi faktor pembeda yang signifikan. Malaysia masih mempertahankan subsidi bahan bakar dalam skala yang cukup besar. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, dampaknya terhadap fiskal negara tidak dapat diabaikan. Ketika harga energi global meningkat, beban subsidi juga ikut meningkat, sehingga mengurangi ruang fiskal untuk investasi di sektor lain. Indonesia, di sisi lain, mulai melakukan penyesuaian terhadap kebijakan subsidi secara bertahap. Langkah ini memang tidak mudah dan seringkali menimbulkan tantangan dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, pengurangan subsidi memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran ke sektor yang lebih produktif, termasuk pengembangan infrastruktur dan industri energi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa energi tidak lagi sekadar komoditas ekonomi, tetapi telah menjadi instrumen strategis dalam hubungan internasional. Negara-negara besar telah lama menggunakan energi sebagai alat untuk memperkuat pengaruhnya di berbagai kawasan. Rusia, misalnya, menggunakan pasokan gas sebagai bagian dari strategi geopolitiknya di Eropa. Amerika Serikat memanfaatkan ekspor LNG untuk memperluas pengaruhnya di berbagai kawasan. Indonesia kini mulai memasuki fase di mana energi dapat digunakan sebagai alat diplomasi. Dengan kapasitas produksi yang besar dan pasar yang semakin luas, Indonesia memiliki peluang untuk membangun hubungan bilateral yang lebih kuat dengan berbagai negara. Kerjasama di sektor energi seringkali diikuti oleh investasi, transfer teknologi, dan akses pasar yang lebih luas di sektor lain. Dalam konteks ini, posisi Indonesia menjadi semakin strategis. Negara ini tidak hanya menjadi pemasok energi, tetapi juga mitra yang memiliki nilai tambah dalam berbagai aspek. Hal ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar dalam dinamika global, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Namun, peluang ini juga disertai dengan tantangan. Persaingan di pasar energi global semakin ketat, dan negara-negara lain juga berusaha meningkatkan kapasitas dan efisiensi mereka. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus menjaga momentum reformasi dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap konsisten dengan tujuan jangka panjang. Di sisi lain, negara-negara seperti Malaysia perlu melakukan evaluasi terhadap strategi mereka agar tetap relevan dalam persaingan global. Transformasi dalam sektor energi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Tanpa langkah yang tepat, resiko tertinggal dari negara lain akan semakin besar. Pada akhirnya, krisis energi global memberikan pelajaran penting bahwa ketidakpastian dapat menjadi peluang bagi mereka yang siap.
Indonesia menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat, sumber daya alam dapat menjadi fondasi untuk membangun kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar. Perubahan yang sedang terjadi saat ini mungkin belum sepenuhnya terlihat oleh semua pihak, tetapi arahnya sudah jelas. Dunia sedang bergerak menuju tatanan baru, di mana energi memainkan peran yang semakin penting. Negara yang mampu mengelola sumber dayanya dengan baik, beradaptasi dengan perubahan, dan mengambil keputusan strategis akan berada di posisi yang lebih kuat. Indonesia telah menunjukkan langkah awal ke arah tersebut. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana negara lain akan merespons perubahan ini dan siapa yang akan mampu bertahan serta berkembang di tengah dinamika global yang terus berubah.